Negara itu terbuat dari berbagai keluarga kan. Yep. Dan unit terkecil sebuah negara itu keluarga. Dan keluarga itu dibangun oleh cinta. Cewek TikTok. Ada gak cowok TikTok? The other side of the... Aku gak pernah dengar sih ada standar cowok TikTok. Kamu? Cowok Reddit kali ya. Ada gak ya cewek yang mau nemenin cowok dari nol? Nah, gitu. Untuk gue pertanyaan kayak gitu ya udah harmless, dia cuman wondering. Dan menurut gue rasa kita pengen ditemenin dari nol itu tuh universal ya. Kalau nih lo dikasih kesempatan untuk jadi, lo punya authority. Lo punya authority, misalnya jadi menteri apa, sebutlah menteri perhubungan romantis. Apa yang lo lakukan, kebijakan apa yang lo buat, infrastruktur apa yang lo siapkan untuk bikin cewek dan cowok unite? FOMO itu adalah sikap yang sangat manusiawi gitu. Kita ngelihat orang-orang, kayaknya seru banget ya dia main itu, pengen nyoba nih. Very human, kayak itu ada semenjak kita kecil kan. Kita misalnya ngelihat anak-anak pada main sepeda, kita juga pengen main sepeda. Underlying presuppositionnya elu itu adalah chemistry itu bisa dikontrol sama kita. Bisa dikontrol, bisa di-adjust, bisa dibentuk. Yes. Nah makanya I suspect yang bagian ini rada tricky nih. Bisa kita jelasin. Intelektual layaknya pisau, berguna untuk membedah sesuatu. Ada hitam, putih, dan jutaan warna di antaranya. Maka semakin tajam, semakin baik. Sementara emosional layaknya benang, berguna untuk menghubungkan sesuatu. Ada empati, cinta, dan jutaan rasa di sekitarnya. Makin erat, semakin baik. Namun, kalau kita berbicara tentang relationship atau hubungan romantis, komposisinya tuh bukan hanya cinta dan bukan hanya logika. Keduanya perlu saling melengkapi. Kami, aku sama istriku, Anes, punya misi untuk membawa topik relationship dan cinta menjadi topik yang sejajar dengan sains, finansial, bisnis, bahkan politik. Maka dari itu, di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Seorang penulis buku Makanya Mikir dan co-founder WhatsApp Indonesia. Yang bisa berbagi dan berbincang tentang relationship dan cinta dari perspektif yang lebih luas. Selamat datang. Oh belum. Buat kamu yang merasa akhir-akhir ini sulit sekali cari jodoh atau berkoneksi dengan orang lain atau yang mau melakukan leap of faith di dalam sebuah hubungan dari level kenalan, pacaran hingga menikah, episode ini cocok buat kamu. Langsung saja selamat datang Abigail Limuria. Halo. Hai. Udah ditunggu-tunggu nih sama netizen katanya. Can looking forward gitu, can we? Oh ya. Oke. Ini quite nervous untuk yang podcast ini. Gue belum pernah podcast ngomongin inilah gitu. Relationship. Iya. Oh. Relationship, cinta-cintaan Iya. gitu. Gak apa-apa. Tapi kan kemarin sempat bikin video kan? Benar, tapi kan bukan podcast. Iya. Dan itu pun kayak ya oke lah, kayak pertama kalinya. Iya, anggap aja we're your friends gitu. Jadi kayak paham. mereka gak ada, lo gak ada ya guys gitu. Jadi kayak kita santai aja. Kamu mulai dulu sayang, silakan. Itu tadi sih melanjutkan kan, maksudnya di mata awam seperti kita, kamu dan circle kamu sendiri dan kamu sendiri gitu kan ngomonginnya tentang kayak isu sosial, politik segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba ting ada satu konten ngomongin hubungan romantis, gender war segala macam. Nah itu kita tertarik sih kayak wah akan ngomongin cinta pada waktunya nih ya semua orang ya dari kayaknya sih gitu ya. Pengennya ya. Tapi ya intensinya apa sih kok tiba-tiba agak belok ke sini? Mungkin kan ada pain point or ada something inspirasi yang mau dibagikan. Jadi sebenarnya kan gue emang suka bahas kayak tadi di-mention isu sosial. Nah, salah satu aspek dari isu sosial itu jadi gue juga sering banget memperhatikan pop culture, terus abis itu conversation yang terjadi di sosial media dan sebagainya. Dan sebagai pemerhati hal-hal seperti itu udah pasti dong kayak akan muncul topik soal cinta, relationship dan sebagainya. And I mean kalau misalnya kita mau simplifikasi juga gitu, kalau ngomongin negara itu terbuat dari berbagai keluarga kan. Yep. Dan unit terkecil sebuah negara itu keluarga, dan keluarga itu dibangun oleh cinta. Yep. Jadi kalau misalnya hubungan itu kacau, itu bisa kemana-mana loh gitu kan. Nah jadinya sangat interconnected aja sih menurut gua gitu. Itu pertama. Terus yang kedua juga tentunya kalau soal pain point atau trigger itu
jujur gue memperhatikan conversation di internet. Kalau misalnya ngomongin soal pacaran, soal pernikahan, soal hubungan, terus kadang tuh sampai garuk-garuk kepala gitu, kayak kok bisa ya sampai ke sini gitu. Misalnya ada satu argumen gini, terus tiba-tiba dibales ke sini udah melenceng jauh banget gitu. Terus yang melenceng jauh banget dibales lagi ke sini, melenceng lebih jauh lagi. Terus gue kayak gila, kok sampai begini ya, dan serem banget. Kadang beberapa tuh kayak perspektifnya menurut gue kacau banget gitu, yang dampaknya tuh kayak kok bisa jadi begini nih. Ini kalau misalnya beneran hubungan dibangun dengan landasan kayak gini nggak bisa kacau nih, bisa ini ke sini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke gatelan sana sih. Dan kalau di platform pribadi, jadi kan tadi seperti di-mention gue punya What is Up Indonesia, singkatnya WIWI. Itu kan khusus isu sosial, isu politik gitu ya. Tapi kalau yang di akun pribadi gue, especially kayak YouTube dan sebagainya, gue share emang yang gue concern. Jadi itu kayak channel self expression untuk gue ngomong whatever I wanna talk about. Nah jadi tentunya karena kepicut ke sana, jadinya coba deh gitu. Coba ngomong soal hal itu. Dan soalnya juga gak tau kenapa banyak followersnya suka nanya hal-hal kayak gitu sih. Kalau gue buka Q&A suka nanya tips cari pasangan hidup atau apa-apa. Jadi gue kayak kayak seru juga, kayak maybe gue coba deh, gue coba. Dan ternyata responnya banyak gitu. Aku sebenarnya tertarik sama, based on apa yang kita obrolin di sebelum podcast, algoritma kita nih kayaknya beda gitu kan. Gimana tuh? Algoritma. Apakah kita ada live session menunjukkan FYP TikTok? Aduh jangan FYP gue jangan. Ayo apa isinya? Kacau. Explore page Instagram. Ah itu kacau sih. Kacau juga. Tapi dan itu interesting, maksudnya it really shown kita yang quotes unquotes ada di social media yang sama. I came across your profile, mungkin kamu nggak pernah dapetin video kita sebelumnya, berarti kan algoritmanya juga beda nih. Nah, kayak boleh kasih salah satu contoh yang tadi ngomongin soal cinta-cintaan yang paling meresahkan buat kamu nggak? Kalau aku misalnya, salah satunya adalah yang sering narasinya muncul di kolom komentar video-video kita tuh adalah cewek standar TikTok gitu kan, yang kita tadi sempat discuss juga. Apa sih tuh cewek standar TikTok gitu kan? Gue jujur nggak tahu karena TikTok gue isinya nggak pernah muncul yang kayak gitu. Karena tadi luar negeri semua gitu kan FYP-nya. Nah, FYP gue wibu semua. Oke. Nah, kalau di sini gitu kayak mungkin karena kita balik lagi berada di industri dan skena love and relationship gitu. Jadi kayak si cewek standar TikTok ini adalah orang-orang yang banyak orang yang memproyeksikan lukanya mereka, ngajarin orang lain tentang relationship based on mungkin luka atau traumanya mereka. Dan juga bahwa oke, lu kalau jadi cewek lu harusnya begini, minta cowok lu begini begitu gitu. Sampai akhirnya mungkin bilang kalau dia belum beliin lu mobil atau dia belum bawain martabak misalnya ke rumah orang tua lu, ya berarti dia belum effort segitunya, misalnya kayak gitu kan. Itu misalnya apa beneran ada yang ngomong gitu? Ada yang ngomong gitu. Jadi apa martabak? Iya. Gue juga nge-treat tuh martabak, bawain martabak ke rumah. Iya, makanya pernah ada kan yang komen di kita kan. Itu disponsorin sama tukang martabak. Most probably mungkin kita coba telusurin ya. Atau dia pebisnis martabak. Atau atau dealer mobil. Iya biasanya. Iya kan. Nah tapi maksudnya kan berarti kan sampai se-spesifik itu actionnya tuh harus diomongin. Dan bahwa kayak kalau dia tidak melakukan action yang sama seperti yang gue bilang, berarti itu bukan standar pria yang high value misalnya kayak gitu. Gitu kan. Dan akhirnya geli kan. Gue tiap hari lihat gitu. Itu pilihan tapi ya. Di industri tuntutan ini ya. Pekerjaan. Dan akhirnya muncul tuh yang namanya cewek high value itu harus begini, jangan mau digini nama cowok patriarki dan segala macam. Dan di situ aku ngeliat akhirnya mulai ada separasi nih kelihatannya bahwa ada beberapa oknum-oknum yang mungkin merasakan pahitnya dari experience mereka dalam cinta, sehingga mereka akhirnya memproyeksikan itu dan itu dimakan sama anak-anak TikTok yang cenderung usianya lebih muda kalau di platform kita gitu kan. Nah itu akhirnya kayak banyak yang kayak iya harusnya begini, harusnya begitu gitu. Jadi itu kan kalau yang tapi ada di sadarku kan. Itu cewek TikTok. Ada gak cowok TikTok? The other side of the... Aku gak pernah dengar sih ada standar cowok TikTok. Kamu
Cowok Reddit kali ya. Iya kan? Kalau cowok TikTok nggak ada, tapi Benar. itu maksudnya sampai platform Instagram pun itu banyak yang bilang, wah Coach Anes cewek TikTok mah nggak bakal kemakan yang kayak gini, cewek TikTok bakal marah, TikToknya bahkan sampai ngomongin TikTok gitu, TOD gitu, terus kayak artinya kan memproyeksikan. Sedih banget ya ini TikTok dihujat, padahal gue suka loh sama TikTok, mungkin karena FYP gue beda banget ya. That's why gue Iya, mau iya, tahu iya. apa yang ada di FYP lo gitu kan, dan maksudnya terutama terkait dengan relationship ya, let's make it Right, narrow okay. gitu, kayak terkait sama relationship tuh emang apa sih yang muncul di kamu gitu? Kalau misalnya gue jujur, yang bikin gue resah tadi itu bukan dari TikTok. Soalnya like I said, justru TikTok tuh happy place gue. Mungkin karena ya algoritma gue tuh sangat intentional tentang konten apa yang gue tonton, apa yang gue like, karena gue tahu itu akan nge-feedback ke algoritma gue lah gitu. Jadi kalau misalnya TikTok gue sih happy saja gitu ya. Nah, tapi gue justru ngelihatnya dulu pas gue masih main Twitter sama di Instagram sih. Nah itu tuh gue suka ngelihat sebenarnya kadang yang bikin gue gedek tuh bahkan gini, kayak kadang tuh ada konten yang kontennya itu ketika gue baca itu kayak oke, ini fine gitu, ini kayak ya udah opini orang ngomong soal hubungan atau sharing pengalaman pribadi. Nah tapi yang bikin gue triggered atau kayak stres itu tuh komentarnya atau ditanggepinnya gitu, yang completely miss the point, yang tiba-tiba trauma dumping gitu, padahal konten ini nggak ngomongin itu gitu, distromen ya. Jadi kayak kontennya sebenarnya ngomongin hal yang lumrah-lumrah aja, tapi karena ada 1-2 kata yang nge-trigger mereka, ditarik ke versi ekstrim, terus versi ekstrim ini yang didebatin akhirnya. Nah, gua apalagi paling nggak suka ketika ditarik ke versi ekstrim dan pakai kata-kata generalisir kayak semua cowok, semua cewek, atau nggak usah pakai semua, cowok, cewek gitu. Kenapa? Karena yang seharusnya ada diskusi yang seharusnya oke. Tentang topik ini, ketika ada orang yang ngomong mengeneralisir semua cowok kayak gini, argumennya kan akhirnya jadi ganti, jadi ngedebatin nggak semua cowok kok, yang akhirnya nggak produktif gitu. Nah mungkin jadi lebih ke apa ya, mungkin karena gue peduli juga ya soal, makanya ya nulis buku Makanya Mikir gitu, soal rasionalitas. Dan menurut gue memang kita untuk bisa berdiskusi dengan baik tuh perlu akal sehat dan perlu on topic dong gitu ya. Nah ini tapi gue sering banget ngeliat off topic banget gitu. Salah satu contohnya yang bisa gue pikir dan aman di share apa ya, kayak misalnya sesimpel waktu itu pernah lihat ada cowok bilang kayak, ada nggak ya cewek yang mau nemenin cowok dari nol gitu. Untuk gue pertanyaan kayak gitu ya udah harmless, dia cuman wondering. Dan menurut gue rasa kita pengen ditemenin dari nol itu tuh universal ya, baik cowok sama cewek gitu. Kalau cowok mungkin tendensi nolnya itu definisinya karir, tapi kalau cewek juga banyak gitu definisi nolnya tuh mungkin mereka masih belum mature secara emosional, atau mungkin mereka masih banyak masalah nih, hidupnya belum baik-baik saja. Tapi ultimately nol itu untuk orang beda-beda, dan kita punya desire untuk dicintai apa adanya. Itu kan menurut gue harmless. Wah gila, itu kan diskusinya sampai enak banget ya, cowok maunya dimaklumin doang gitu. Maksud gue itu udah topik beda nih, udah bukan yang tadi gitu. Nah, abis itu yang enak ya cowok mau dimaklumin doang, dibalas lagi enak ya cewek maunya yang udah jadi doang. Hah, ngaco. Kan gue ini gimana ya, padahal kan mungkin kalau diskusi itu statement, ada nggak ya cewek yang mau nemenin cowok dari nol, itu sebuah topik yang kalau didiskusin dengan sehat, banyak nuances dan worth discussing gitu. Itu menarik topik ya menurut gue. Tapi kenapa malah jadi gitu, ngerti gak sih? Nah itu tuh yang gue ke-triggernya, yang dengan hal-hal seperti itu yang gue sering lihat di internet. Nah dan itu sering banget bener akhirnya tuh karena ekstrim kayak gitu, yang tiba-tiba langsung ngatain, langsung enak banget lah, yang gak enak lah bahasa ya. Akhirnya mungkin gak semua, mungkin ini baru yang gue lihat di internet ya, tapi cowok sama cewek kan makin gak bisa ketemu. Exactly. Padahal kita hidup di dunia, di society yang dimana
cowok sama cewek itu kerja sama, bangun keluarga bareng, belajar bareng, bikin project bareng, kolaborasi, membangun negara bareng. Nah gimana kalau misalnya semakin lama diskusi debat gak sehat ini bikin cowok sama cewek punya pandangan yang negatif terhadap satu sama lain. Nah makanya gue waktu itu bikin konten yang dimana kalimat pertama yang gue bilang itu kalian gak bisa expect punya hubungan yang sehat sama lawan jenis kalau kalian udah ngecap mereka sebagai musuh secara general. Soalnya kan banyak orang yang udah berantem-berantem kayak gitu di internet atau apa, tapi dia tetap pingin punya hubungan yang sehat dengan lawan jenis. Nggak bisa gitu, lu udah punya prasangka buruk gitu. Berprasangka buruk itu beda dengan hati-hati. Gue paham banget nih ada trauma-trauma yang sangat valid alasannya, karena banyak cowok banyak cewek yang nyebelin emang gitu kan, yang kurang ajar lah dan gitu. Tapi kan lalu mengeneralisir trauma dumping dan gitu, itu nggak sehat gitu, walaupun mungkin akarnya valid gitu sih. Udah kelihatan dari gesture kayak aduh sakit kepala segala macam. Dan bisa dibilang berarti lo bikin konten sebagai alat lo berterapi sih. Bisa. Iya kan, kayak bisa. Lu nyerap apa nih terus kayak Benar, kadang harus ekspresikan ini jadi benar, gitu. benar. Okay. Setuju banget. Nah, mungkin sebelum kayak kita deep dive into kayak personal story or something like that gitu, since dirimu kan juga isu sosial, terus ngomongin negara, membentuk sebuah unit terkecil dari sebuah ini mulai dari keluarga segala macam gitu ya. Kalau nih lo dikasih kesempatan untuk jadi, lo punya authority, misalnya jadi menteri apa? Sebutlah menteri perhubungan romantis. Gitu menarik. Ya kan, menteri hubungan romantis gitu. Right. Apa yang lo lakukan, kebijakan apa yang lo buat, infrastruktur apa yang lo siapkan untuk bikin cewek dan cowok unite? Yang tadinya war tadi jadi unite ya. Gak apa-apa gue tanggepin rada serius ya. Oh serius. Okay. Sebenarnya kalau beneran ada ide itu, gue akan menjadi masyarakat yang menolak sih. Oke. Karena menurut gue pertama harus pemerintah nggak boleh ngurusin urusan personal ya. Menurut gue itu yang pertama. Tapi kalau misalnya udah harus jadi ada gitu, ya gue akan stick ke hal-hal yang publik, yaitu gue akan banyakin public spaces. Ya, public spaces, abis itu public transportation. Karena hal-hal itu sangat berhubungan dengan tingkat romantisnya sebuah negara. Misalnya kita mungkin yang baru nonton film Sore, ya, gue nggak spoiler kok, tenang gitu. Cuman film Sore itu kan di syutingnya di negara yang dimana public spacesnya itu walkable banget, ya kan, banyak walk. Jadi kayak banyak jalannya, banyak public space-nya, apa segala. Coba sekarang film Sore dengan alur yang sama, acting yang sama, produksi yang sama, taruh di mana? Jakarta, Depok, apalah gitu. Pasti nggak seromantis itu kan? Ya lagi. Kebayang. Padahal karakternya tetap seromantis itu, alurnya sama gitu. Nah, makanya public spaces itu menurut gue nggak cuman isu yang jauh, yang urusannya pemerintah, tata kota gitu, tapi itu urusan percintaan dan romantisisme menurut gue. Itu yang pertama. Yang kedua, public transport. Gue sering banget denger komplainan, terutama cowok gini, aduh gue nih pusing deh kalau mau ngajak cewek pacaran gitu, karena gue harus jemput pakai mobil. Ya kan, padahal gue nggak punya mobil nih, atau mobil gue kurang bagus nih, gue biasanya pakai motor, gue biasanya bla bla bla. Nah di negara yang public transportationnya bagus, itu nggak ada jemput-jemputan. Mereka ketemu di tengah, ya soalnya kan bisa enak gitu, dan bisa naik MRT bareng lah, atau bis bareng dan sebagainya. Jadi dengan gue bikin public transportation yang bagus, itu gue udah nge-solve banyak isu percintaan orang secara otomatis. Dan gue nggak ngerecokin hubungan personal kayak misalnya Indonesia waktu itu sempet pengen lolosin RUU soal ketahanan keluarga, yang dimana pemerintah tuh ngatur peran ibu apa, peran ayah apa. No, lu mau memperbaiki hubungan sebagai institusi pemerintah, lu fokus ke hal-hal publik. Jangan masuk ke ranah privat. Kenapa? Karena ranah privat itu sangat subjektif, tergantung setiap keluarga,
tergantung setiap orang. Ya. Gue nggak bisa sebagai menteri percintaan kayak saya mengharuskan semua cowok ikut kelas mencintai lebih baik gitu. No way. Definisi mencintai orang macam-macam gitu. Tapi apa yang sebagai pemerintah bisa lakuin ya itu. Gitu. Ya, sangat serius ya jawabannya. Enggak. Ini sangat make sense gitu. Let's say kita tarik sama reality sekarang. Let's say kita merefleksi sama kementerian yang eksis sekarang. Kira-kira ini campaign ini, program ini di-lead sama siapa dan dia kerjasama sama kementerian mana aja? Bappenas kali ya. Bappenas. Iya, kan pembangunan terus habis itu tapi definitely yang perannya paling besar tuh gubernur, wali kota. Karena kan tuh pembangunan per kota ya dan tata letak kota kan macam-macam, bisa warganya juga habitnya beda-beda gitu. Itu kan harus sangat localized gitu. Nggak bisa dipukul rata misalnya dari level nasional setiap kota harus punya air mancur misalnya kan. Oke. Kadang kan untuk beberapa kota ini apaan nggak masuk akal gitu. Mungkin untuk beberapa kota lebih masuk akal dikasih ayunan. Gue nggak tahu sih itu random. Cuman harus localize sih kalau Indonesia karena Indonesia kotanya sangat beragam. Berarti wali kota bikin jadi infrastruktur sosial sebenarnya kan, infrastruktur yang mengakomodasi interaksi sosial antara manusia. Dan yang hal-hal yang gue mention tadi tuh sebenarnya di level pemerintahan daerah sih wewenangnya. Yap. Aku malah jadi ini topik yang menarik sih karena kalau personally kalau ngandelin orang lain tuh kan kita sering kecewa ya karena belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. So in that sense let's say dengan realita yang ada dan tanpa ikut campur dari pemerintahan, politik dan segala macam. Maka apa ya kira-kira yang bisa kita maksimalkan dari sisi individu untuk bisa punya that kind of space. Oke, let's say transportation agak susah lah gitu, tapi that kind of space untuk kita bisa menyatu gitu. Seperti yang tadi kamu mention kan bahwa kayak tempat yang walkable gitu-gitu kan. It's very important untuk nggak usah ngomongin romantis dulu deh. Sesimpel lu berteman aja. Lu bisa kenalan dengan orang baru tanpa you feel afraid atau kayak you just passing around, hi, I like your shoes on everything gitu kan. Akhirnya bisa ada interaksi sosial yang lebih baik setidaknya nih mungkin menumbuhkan bibit-bibit yang berteman aja dulu atau mungkin nanti bisa eventually menjadi bercinta gitu kan. So kalau misalnya memang kita singkirkan dulu idea bahwa perlu ada intervensi dari government dan segala macam, tapi kita as an warga negara gitu ya dan kita mau berinteraksi sosial lebih secara offline, do you have any suggestion gak? Join komunitas sih. Banyak kok komunitas sekarang ya yang berdasarkan interest atau activity gitu kayak jalan kaki, naik sepeda, paddle, bowling, main kripto. Main kripto, oke. Ya. Bukan main ya, invest. Iya macem-macem sih atau suka main atau board games gitu kan sebenarnya lumayan. Ada beberapa kayaknya kalau ya level yang what we can do ya menurut gue itu sih start dari komunitas. Start di situ. Artinya itu kan interest based ya kan interest based yep. ya. Untuk orang jadi punya interest dia menurut aku ini kita bisa ngobrol diskusi lah. Untuk orang bisa punya interest at least survival needs-nya aman lah. Gimana gue mikirin relax activity kan itu relax activity kan paddle apa segala macam. Kalau misalnya kayak besok gue bayar kosan kayak gimana, bener gak? Bener. Ya kan berarti sebenarnya kayak kesejahteraan masyarakat itu bakal pengaruh sama kesejahteraan percintaan. Of course, yes, banget. Oh, kamu kirain ada lanjutannya lagi? Enggak. Aku cuma mau nyimpulin aja dan ngevalidasi apa yang Abigail ngomongin. Iya. Tapi kadang-kadang gini, masalahnya orang sekarang mungkin orang punya interest pun kayaknya ngikutin standar apa yang dilihat TikTok. Standar apa yang dilihat sosial media deh. Maksudnya nggak tahu ini jatuhnya opini atau gimana ya. Ngomongin soal interest,
lo bisa connect Mm-mm. sama orang based on interest kalau interest lo itu autentik, benar-benar dari dalam diri lo, bukan untuk ikut-ikutan. Lo setuju gak? Enggak sih, menurut gue selama lu ada interest, nggak peduli itu FOMO, nggak peduli itu ikut-ikutan apa, sah-sah aja. Malah kadang-kadang kecintaan lo dalam interest itu berasal dari even FOMO pun nggak apa-apa tuh, akhirnya oh iya rupanya gue suka ya gitu ya. Yes, Oke. menurut gue FOMO itu adalah sikap yang sangat manusiawi gitu. Kita ngelihat orang-orang, kayaknya seru banget ya dia main itu, pengen nyoba nih. Very human, kayak itu ada semenjak kita kecil kan. Kita misalnya ngelihat anak-anak pada main sepeda, kita juga pengen main sepeda. Kita ngelihat anak-anak main congklak, ya kita pengen ikutan juga, gimana sih cara mainnya. Gue nggak tahu kenapa FOMO itu dapet cap negatif jujur. Tanpa FOMO mungkin manusia nggak akan nyoba hal baru. Kita kan makhluk sosial. Jadi menurut gue kalau kita misalnya nyoba paddle gitu karena FOMO gitu, orang pada main, ya udah nggak apa-apa gitu, selama ya kita FOMO-nya jangan hal-hal yang merugikan, kayak misalnya banyak nih yang korupsi ikutan FOMO gitu ya oke, itu nggak boleh, tapi kan bukan karena FOMO-nya, karena aktivitas itu sendirinya merugikan dan ilegal bahkan gitu kan. Jadi ya menurut gue fine-fine aja, sah-sah aja sih. Dan artinya lu harus effort keluar, bukan yang kayak pasif. Ya kan, gabung komunitas, ya kan, apapun segala macam. Gak mungkin orang stranger juga masuk ke rumah kita ngajak kita main kan. Itu namanya penculikan. That's common sense, right? Tapi not so common right now. Mungkin karena it's scary, bukannya nggak. Menurut gue orang tahu sebenarnya mereka harus gitu, cuman sangat awkward, sangat menyeramkan ya, putting yourself out there untuk bisa lu ada ngerasa takut ditolak, ngerasa nggak diterima, cocok nggak nih? Menurut gue banyak orang yang takut aja sih, dan jadinya nggak mau ngambil rute itu gitu. Dan gue nggak, itu sangat scary gitu untuk pergi ke komunitas sendiri gitu. Apalagi kalau banyak orang Indonesia, takut dibilang FOMO. Nah lagi-lagi itu, ya kan? Makanya gue tuh kayak, ya kita harus sebagai orang Indonesia yang gue lihat secara general gitu ya, ini harus lebih bisa bersikap bodo amat sih. Soalnya kebanyakan terlalu kayak ngelakuin sesuatu supaya dianggap socially acceptable sama orang, bukan untuk dirinya sendiri. Atas dorongan sosial malah takut dibilang FOMO, itu juga jadi paradoks ya. Gue nggak mau karena takut dibilang banyak FOMO. Loh, banyak yang kayak gitu. Padahal kan so what? Iya. Dirimu sendiri ketemu jodoh tuh kayak gimana? Gua mungkin maksudnya kan ini kita ngomongin secara konsep dan teori, tapi kayak sekarang kita ngomong mungkin agak personal. Dirimu sendiri cukup aktif gak saat itu sebelum ketemu suami? Jadi gue ketemu suami pas kuliah. Jadi menurut gue nyari pasangan setelah kuliah tuh jauh lebih susah ya. Karena kalau kuliah tuh kita ada jadwal kelas yang memaksa kita harus aktif. Ya. Nah tapi gue ketemu suami gue nggak di tempat kuliah gue, kita kuliahnya beda kota sebenarnya. Tapi ketemunya tuh justru suami gue temenan sama bokap gue dulu. Pinter masuknya. Tunggu sebentar. Mantap. Sama bokap lu temenannya gimana caranya ya? Tapi dia belum tahu ada anaknya gue gitu. Jadi beneran genuinely temenan. Bukan modus ya. Jadi sebenarnya karena gue punya adik. Dan suami gue tuh punya adik juga. Nah adik kita tuh sama-sama satu kelas. Jadinya orang tua gue sama orang tua dia tuh kenal, karena parent teacher meeting apa gitu lah. Jadi tahu. Nah si suami gue tuh waktu itu ambil majornya sama kayak pekerjaan bokap gue. Jadi bokapnya dia kayak kenalin anak saya dong, dibantuin dong gitu, ngerti kan, kayak dimentorin dong. Suami gue kebetulan jago banget berteman sama orang tua ya. Gue bilang dia hit rate-nya 100%. Pokoknya lu kalau berumur dikit ketemu suami gue pasti suka gitu. Dan ya benar bokap gue suka gitu kan, akhirnya berteman apa segala. Nah terus suatu ketika gue ya ketemu pas dia lagi salah satu lagi makan-makan lah apa gitu. Terus jadi tahu. Nah ini dari versinya cowok si suami gue, katanya pas ketemu gue tuh dia langsung naksir. Gue sih cuman kayak oke ada temennya si papi gitu.
Nah tapi habis itu kan kita sama-sama waktu itu di US, tapi beda kota. Gue di LA, dia di San Diego. Itu tuh kayak Jakarta Bandung lah jauhnya. Ya udah terus jadi si bokap gue bilang kayak ini Abigail juga di Amerika gitu, kalian temenan gitu. Ya udah terus si Jeffrey suami gue jadi PDKT gitu, kayak dia ngajak gue hangout lah gitu, dan dia bolak-balik itu nyetir San Diego LA San Diego LA. Itu main gila sih. Tiap minggu lu bayangin kayak nyetir kayak gitu untuk ya Jakarta Bandung gitu kan. Jakarta Bandung. Ya udah ya gitu. Abis itu PDKT terus gue juga pas lagi pendekatan atau lagi hangout sama dia segala, kok ngerasa cocok gitu. Jadi kayak gue kan tahu tipe cowok apa yang gue suka gitu. Harus begini gini dan gue nggak mau yang begini gini dan ketika kita hangout itu tuh kok ini pas banget gitu. Apalagi gue tahu insight dari keluarga gue juga anaknya baik, anaknya gini. Jadi itu menarik gitu. Terus si Jeffrey sih nggak pakai lama-lama ya, dia ngerasa cocok, abis baru hangout 2 kali tuh langsung nembak gitu. Gua masih kayak nggak tahu nih, ini baru kenal banget gitu kan. Dulu masih ada kayak love bombing nggak? Ada istilah-istilah itu nggak? Nggak ada ya, oke. PDKT aja kan, oke. Ya udah tapi terus gue bilang ntar deh nanti next time kita ketemu gue baru kasih jawabannya, gue mikir dulu gitu. Tapi abisnya ya gue mikir, gue kayak ya kayaknya oke nih, gue mau give it a chance gitu. Ya udah akhirnya pacaran. Nah, tapi dia juga dari awal bilang kayak ini gue pacaran nggak mau main-main, gue pacaran untuk serius gitu. Gue nggak mungkin lah main-main sama lu. Ini gue mau serius bla bla bla, dan gue juga perspektifnya sama, terus kita juga banyak perspektifnya yang mirip. Ya udah kita give it a shot. Jadi kita masuk ke dalam relationship itu mindsetnya tuh kita coba gitu kan, we give it a shot tapi untuk yang serius. Nah abis itu ya ternyata sangat cocok gitu. Ya tentunya nggak dibilang nggak ada berantem atau apa gitu. Kita adjusting to one another ada prosesnya gitu. Tapi overall kita make each other better, dan nggak ada yang bener-bener red flag, bukan red flag ya, ada yang fatal gitu enggak gitu. Value-value yang deal breakers banget gitu. Deal breakers ya nggak ada yang deal breaker. Jadinya walaupun ada isu, dan gua kan sama Jeffrey tuh abis pacaran si Jeffrey pulang dari US. Jadi gua 3 tahun hampir 4 tahun LDR Indo US. Itu susah. Itu susah banget karena beda time difference-nya 12 jam. 12 jam. Jadi pagi di sana malam sini gitu kan. Itu kan kacau banget ya. Susah tapi untuk gue worth it. Kenapa worth it? Karena ya itu gue bisa ngelihat future sama dia. Terus abis itu ada deadline-nya. Gue tahu kan ketika gue lulus gue bakal pulang. Jadi LDR-nya ada deadline-nya. Dan abis itu kita juga trust one another, communication-nya juga bagus. Tentu itu sangat challenging. Tapi ya gue jalani karena menurut gue ini worth it. Dan menurut gue setelah gue constantly refleksi dan pikirin, nggak ada orang yang lebih cocok untuk gue dari dia menurut gue gitu. Jadi udah jalannya akhirnya sampai nikah. Itulah. Kasih coba dirangkum journey-nya dia. Jadi compatibility, komitmen, baru chemistry. Jadi yang aku lihat di zaman by the way thank you for sharing. Gue terlalu excited langsung kayak gitu. Gak apa-apa langsung. Jadi di zaman yang sekarang serba nge-trigger chemistry kita, atau kayak chemistry kan berasal dari kayak connection misalnya gitu ya, connection lu ketemu dia nanti menciptakan sebuah chemistry segala macam. Dulu mungkin kayak chemistry-nya dapat apa enggak ya, karena interaksi cewek sama cowok tuh susah. Lu mau ketemu pacar lu aja kayak susah banget gitu. Jadi kayak pas ketemu harus dilihat juga chemistry-nya gitu. Gitu kan. Tapi aku rasa di era yang akses untuk lo bisa ketemu di jalan atau ketemu di sosmed segala macam, itu kan banyak impresi-impresi masuk ke otak kita segala macam kan. Jadi chemistry tuh fakta banget. Jadi soup of chemistry gitu, banyak banget distorsinya. So sebelum lo nyari chemistry, lo harus
pertimbangkan compatibility dan lo ikat pakai komitmen. Komitmen ini nggak harus lo nikah. Tapi kayak tadi si suami Mas Jeffrey bilang, gue secara mau serius gitu. Baru nanti bermain chemistry-nya nanti pas lagi berantem, lagi adjust something, itu tuh chemistry adjustment. Paham. Nah kadang-kadang banyak banget orang yang kayak ketipu sama chemistry, tapi sebenarnya dia nggak kompatibel. Jadi chemistry langsung komitmen, rupanya tidurnya ngorok, wah gila tuh, akhirnya pernikahan terus di ujung-ujungnya dia cerai. Gitu. Karena chemistry itu kan anggapannya rasional lu kayak ke hijack lah sama chemistry kayak gitu. Jadi ini yang lagi kita campaignin juga gitu. Untuk lo masuk ke dalam sebuah hubungan itu kita merekomendasikan di tengah era yang seperti ini. Compatibility dulu, compatibility itu kayak mungkin persamaan value, kecocokan value. Abis itu diikat dulu sama komitmen, bukan harus langsung nikah, enggak. Tapi kayak agree, ada deadline, ada limitasi, ada agreement gitu. Kayak gue mau serius atau ya 2 tahun 3 tahun lagi ya. Kalau 3 tahun kayaknya enggak ini, ya udah deh gitu. Jadi kayak ada rules, ada agreement, komitmen. Baru abis itu kalau udah ada pondasinya bagus, anggapannya chemistry itu kayak air. Tangan kanan tuh compatibility, tangan kiri tuh komitmen, lo ambil serak gitu kayak. Oke, question, definisi chemistry lu apa? Kalau banyak sebenarnya. Bisa lihat dari berbagai sisi. Dari biology ya otak, aktivitas otak, tapi kan di-trigger sama interaksi, impresi. Jadi maksudnya yang lu bilang chemistry itu mungkin kalau untuk orang-orang mereka yang bilang kayak deg-degan gak ya, sparks, butterfly in the stomach. Berarti asumsi underlying presuppositionnya lu itu adalah chemistry itu bisa dikontrol sama kita. Bisa dikontrol, bisa di-adjust, bisa dibentuk. Yes. Oke, menarik. Jadi kayak kontrol chaos. Chemistry itu pasti chaos. Soalnya kan sebagian orang kayak gue gak mau naksir sama dia gitu, ngerti kan? Tapi gue naksir nih gimana? Nah itu kan chemistry yang tidak dikontrol gitu. Betul. Nah itu gimana? Gue terdengar sangat boomer ya. Kayak dulu di pepatah Jawa, kita cinta karena terbiasa. Itu maksudnya kayak gitu. Chemistry lo akan kebentuk kalau lo udah emang lo living together karena kayak gitu. Kalau emang lo mau fight this relationship works gitu, untuk ngerjain relationship ini gitu. Jadi sebenarnya gue setuju sama lu. Yang dimana menurut gue itu gini, menurut gue kita tertarik sama siapa, kita to a certain extent gak bisa milih. Kadang kita ada ngelihat kayak ya nggak tahu, gue tertarik aja sama dia for some reason. Mungkin itu biological. Tapi apakah kita mau indulge dan develop itu atau enggak, itu pilihan kan? Yes. Nah yang lu maksud itu lu jangan indulge dan develop dulu sama orang sebelum lu tes compatibility, sebelum lu ikat dengan komitmen. Yes. Iya gue setuju sih, dan benar itu poin yang sangat menarik ya. Kayak gue emang perspektifnya dari dulu kayak gitu. Mungkin karena gue juga sama orang tua gue dari kecil tuh dibilangin kayak kalau belum 100% yakin, kamu harus selalu jangan kasih 100% gitu dari hati kamu. Yang artinya tuh kayak lu tetap harus kayak guard hati lu supaya nggak fall in love 100% dan ambiar abis-abisan untuk tuh orang kalau belum yakin 100% tuh akan jadi suami gitu kan. Dulu tuh gue kayak mungkin karena ya belum punya pengalaman dan belum kebayang, gue juga gitu kayak tapi kan kita nggak bisa milih ya siapa yang kita naksir gitu. Tapi setelah dari berbagai pengalaman, bener yang gue realize tuh emang bener kita nggak bisa milih siapa yang kita taksir. Tapi naksir itu kan awalnya kecil. Tapi pilihan kita mau biarin dia tumbuh apa enggak ya kan. Dan bener juga yang poinnya lu, kadang yang tadi yang nggak naksir karena sering bareng tuh orang, hangout lama-lama ada tumbuh rasa itunya gitu kan. Soalnya mau nggak mau tetap di dalam hubungan romantis chemistry tetap penting sih sebenarnya. Ya chemistry kan nggak sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan, tiba-tiba kayak, gitu debar-debar, ya nggak apa-apa. Bukan berarti lu nggak boleh naksir sama orang atau deg-degan ser-seran sama orang, ya boleh-boleh aja gitu kan. Kalau ya lah nih kalau kita lagi nongkrong di pinggir pantai, terus ada biasa lah latih. Kita kan di Bali, kita tinggal di Bali, terus kalau lagi sunsetan biasa deh gue cuci mata gitu, wih mantep cakep banget. Kalau nggak gue bilang gitu. Nih ini kesukaan lo kan yang kayak gini kan gitu, gue tahu banget nih gitu. Bermain dengan chemistry aja gitu. Kalau kita embrace the biology gitu. And even maksudnya kayak kalau kita udah tahu
quotes unquote misalnya, oh gue tahu nih preferensi laki gue kayak gini, then maybe I can dress up as that girl who walks in the beach gitu kan misalnya, atau kayak okay, let me entah gue pakai aksesoris atau apa yang emang kayak apa yang membuat dia tertarik, apa yang diomongin gitu. So itu yang kita maksud bahwa sebenarnya self reflection lagi kan, maksudnya si chemistry itu bisa kita enhance ataupun bisa kita bahasanya mungkin bukan manipulasi ya, tapi kayak bisa kita kontrol lah gitu, bisa kita buat, bisa kita build kalau emang kita udah tahu kayak parts apa aja yang memang men-trigger memantik spark. Ada spark nih, lo mau kasih bensin apa enggak? Paham. Nah tapi I would suspect ya, banyak orang yang akan kesulitan dengan ide ini sih, karena ini ada perbedaan tendensi sama kultural juga yang gue perhatiin. Jadi pas gue di uni, gue punya sahabat orang Meksiko. Kita tahu kan orang Meksiko tuh kan sangat passionate ya. Bahkan di bahasa mereka aja tuh untuk kata kangen itu tuh ada kalau nggak salah 8 macam untuk deskripsiin kangen yang beda-beda gitu. Jadi very passionate people, mereka sangat friendly gitu. Nah gue waktu itu nonton film romance sama dia, sama beberapa teman-teman gue lupa filmnya apa, tapi pokoknya intinya cowok sama cewek nih, cowoknya dari negara lain, cewek itu jadi nggak bisa bahasa cowoknya, tapi dia kayak gue suka sama nih cowok, ngerti gak sih? Padahal dia nggak ngerti itu cowok tuh ngomong apa, tapi somehow love transcend language gitulah filmnya. Dan akhirnya ceweknya meninggalkan segalanya untuk nikah sama nih cowok out of pure love and chemistry gitu. Oke. Setelah film itu gue marah-marah, ini film bego banget ya, nggak masuk akal banget. Mana mungkin gue bisa cinta sama cowok yang gue nggak ngerti dia ngomong apa, itu mau pacarannya gimana gitu. Tapi temen gue yang Meksiko, dia bilang ini film bagus banget. Gila, gue ngerasa banget ini kayak wah ini cinta yang sesungguhnya. Cinta tuh memang seharusnya seperti. Nah berantem tuh gue sama dia gitu kan. Nah abis itu tapi ya I realize I suspect kebanyakan orang mungkin ide cinta mereka lebih kayak temen gue yang dari Meksiko itu. Ya. Jadi kita masih bisa beda tendensinya, tendensi. Tapi kalau gue emang dari kecil kan tendensinya sisi kognitifnya main banget di gue pribadi. Bukannya latihan ya, bukannya karena dengerin nasihat abis itu latihan enggak. Tapi emang gue dari dulu tuh gue sisi naksirnya tuh nggak bisa tumbuh kalau kognitif gue tuh nggak nyambung dulu gitu. Sapioseksual namanya. Nggak tahu ya apalah gitu. Cuman gue harus tahu dulu nih orang gini baru ininya bisa itu, baru gue ngerasa ada rasa aman untuk cinta itu tumbuh gitu. Tapi gue tahu banget nggak semua orang bisa gitu. Nah makanya I suspect yang bagian ini rada tricky ini. Bisa kita jelasin. Kita mesti bedain love and relationship. Kalau ngomongin love pasti pure love kayak tadi, giving, don't care gitu. Tapi kalau kita ngomongin relationship, itu harus ada batasan, harus ada rules, harus bermain dengan rasional juga. Even ada transactional di dalam sebuah relationship. Paham. Tapi gini, ini yang menarik. Ini ada satu kasus lagi gitu. Gue punya satu temen lagi yang mirip sama gue, yang dimana maksudnya kognitifnya main banget. Cewek ya. Nah tapi untuk dia, kalau soal cinta, dia justru kalau ini orang make sense secara kognitif, dia nggak bisa. Untuk dia cinta tuh harus nggak masuk akal gitu, harus yang bikin dia kayak ngerti kan. Jadi sebenarnya ini ada preferensi ya. Gue paham banget kalau ngikutin yang pola tadi, itu pola yang paling aman. Paling aman untuk membentuk sebuah keluarga dan hubungan jangka panjang. Betul. Tapi gue curiga nggak semua orang cari aman. Iya. Betul. Paham. And we do agree of that gitu. Makanya kita bilangnya gini. Initially kita tuh introduce this concept. Kita nyebutnya konsep. Thank you. Kita introduce this concept kayak we call it at the first time sebenarnya urutannya adalah compatibility, chemistry, and then commitment. Kenapa kita introduce that? Sebenarnya adalah untuk ngebantu orang yang bucin-bucinan banget, yang terlalu chemistry based banget, lu perlu menyeimbangkan dengan your rationality, which is dengan compatibility. Tapi kalau orangnya dia terlalu nyari compatibility, maunya yang ganteng, tinggi, punya mobil, punya rumah, itu nggak rasional anyway juga sih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ada mungkin yang seperti itu, Nah terus pokoknya maunya kayak gitu. Itu berasa
ngerasa kayak oke, harus compatibility-nya pokoknya orangnya harus punya tuh 10 checklistnya, kalau nggak punya ya udah kayaknya goodbye gitu kan. Ya akhirnya orang-orang yang seperti itu perlu quotes and quotes kita ajarin chemistry. Nah, but after a year setelah kita maksudnya delved into this relationship industry gitu kan, kita jadi realize bahwa I do agree, ternyata masih banyak orang yang menganggap cinta itu kayak harus chemistry based gitu. Nah, that's why we wanna introduce something different. That chemistry, it's actually something yang bisa kita adjust gitu kan in the end. And that's why kita menyeimbangkan love and relationship through compatibility and commitment. And that's why kayak kita bikin si konten ini gitu kan, talking about love, discussing about what kind of, gimana sih lu ketemu suami lo, gimana gue ketemu suami gue gitu kan. So then they have different horizon lah mungkin aku would say gitu kan. Kayak tadi kamu ketemu teman kamu yang Meksiko terus baru kayak realize it's different culture, right? Nah, I assume bahwa selama ini orang tuh ngerasa bahwa mereka gak punya pilihan just because they don't know. And that's why kita mau kasih tahu, ini loh ada opsi-opsi lain gitu. And in the end, if you already know that options, pick and choose dan jahit sendiri. Ini urutannya kayak Lego aja lah gitu ya. You just like put it the way it works for you gitu. Benar. That's a good point. Jadi ngasih alternative way of thinking yang sebenarnya bisa beberapa diintegrasiin ke cara yang mereka udah biasa lakuin gitu. Betul. Kan ya. Dan aku realize banget misalnya kayak aku nih, aku dulu orangnya personally I hate the terms of falling in love. Kenapa? Karena falling in love itu seringkali diasosiasikan dari perspektif dan yang ada di lingkungan aku bahwa kayak kalau kita udah jatuh cinta maka kita harus menderita dan kemudian kita harus like people pleasing, something like that gitu. Tapi kalau misalnya, jadi waktu itu tuh aku sebel banget kalau misalnya ada orang yang bilang jatuh cinta dan segala macam. And ya gue juga punya history yang kurang enak dengan pengalaman jatuh cinta. Dari situ aku berpikir gini, berarti gue nggak boleh nih pakai chemistry based doang. And that's why I need to balance it with compatibility gitu. Benar. Baru akhirnya gue mulai cari quotes cowok yang enak gak nih diajak ngobrolnya. And that's why sebelum ketemu sama Yaser, when I use dating app back then, ya for pure research, gue pengen tahu orang di luar sana, gue tuh pengen nyari cowok yang bisa ngobrol sama gue tuh bla 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 gitu ya. Gue udah punya kayak, gue tuh pengen bisa ngomongin tentang emotionality gue gak ragu buat gue nangis, gue bisa ngomongin sesimpel ya misalnya kayak having the idea of threesome gitu. Mungkin buat orang itu tabu, tapi for me it's an intellectual exploration. Dan I wanna feel safe to discuss about that gitu. Nah sampai akhirnya jadi udah ketemu beberapa orang dan segala macam ya, tipikal begini. Akhirnya baru ketemu Yaser yang emang dari awal pick up line aja Hailey Bra bitch gitu kan. Yang gue kayak this is my guy gitu kayak at least my guy for apa? For me to give it a chance. Nah yang aku lihat yang juga banyak teman-teman tuh seakan-akan gini, kalau dari awal tuh mau nikah jadi kayak dari awal tuh nuntut kita ketemuan terus langsung nikah. Nah itu yang aku lihat banyak cowok-cowok jadi kinda afraid untuk akhirnya mereka membuka diri atau akhirnya mereka jadi malas sama cewek-cewek karena belum apa-apa udah kayak dituntut bahwa komitmen ayo dong kita nikah dan segala macam. I know that there are preferences bahwa orang yang memang mau nikah, tapi kan to the stage orang sampai decision making gue mau menikah, nggak semua orang mau pakai cara ta'aruf gitu kan. Ini kalau di Islam kan ta'aruf kan maksudnya kayak based onnya komitmen dulu nih gitu. Compatibility komitmennya tapi dalam waktu yang cukup pendek. Kalau gue pro pacaran, tapi pacaran yang memang to get to know each other and to get to know apakah this is your person yang emang mau lu jalan bareng for the rest of your life, kasarannya kayak gitu. Kalau emang visinya adalah mau spend the rest of my life. My idea of relationship adalah monogamus dan gue mau cari satu orang yang gue bisa hidup bareng sampai the rest of my life gitu kan, dan kita bisa explore anything bareng-bareng. Bukan cuma berumah tangga, tapi kita bisa kerja bareng, kita bisa traveling bareng. Nah itu when I have that idea of what kind of relationship that I want, it will be much easier for me untuk akhirnya memilah dan memilih this is my guy. Nah banyak orang yang aku lihat akhirnya pada bukan aku lihat, maksudnya emang banyak yang kayak tertipu dengan gue maunya cowok yang gini aja, but they don't know what kind of relationship that they want. Jadi mereka quotes tertipu dengan bahwa kayak ini cowok yang terbaik karena menurut
orang-orang di sekitar gue punya Menurut TikTok. mobil, punya mobil, punya rumah dan segala macam adalah orang yang settle. Paham. Tapi apakah you wanna settle life? Just like you said kan, mungkin gak semua orang mencari aman, gak semua orang mencari rationality. Mungkin ada orang yang emang pengen gila-gilaan gitu in love, right? Nah itu yang aku lihat kayak banyak yang masih pada belum tahu, makanya kita mau coba introduce dulu. You have to know what kind of relationship that you want before lo akhirnya memilih dan memilah nih cowok-cowok tadi. Dan in terms of decision making sebelum sampai menikah pun lo tuh punya kesempatan juga loh untuk lo membagi itu dalam beberapa stage misalnya gitu. Kayak tadi kalau yang aku pengen highlight dari ceritanya Abigail adalah first of all you wanna give it a try gitu kan, but with the intention of getting serious. Nah itu aja udah two different things gitu kan. Di satu sisi kayak mau give it a try, tapi di sisi lain mau intensinya future-nya adalah getting serious. Nah banyak orang yang mungkin cuma milih salah satunya doang. If it works for them it's okay, tapi kalau misalnya enggak terus masih tetap menggunakan cara yang sama, then it's a big questions, right? Gitu. Kenapa lo masih menggunakan cara yang sama if it doesn't fulfills you? Atau misalnya if it doesn't suit with what you want in the future, gitu. Makanya jadi kayak pas kamu tuh ngobrolin soal gender war dan udah mulai masuk skena cinta, gue kayak gini, gue punya temen cewek yang bagus untuk cerita tentang rationality nih gitu kan, in terms of love and relationship gitu. Karena selama ini the role yang kita lakukan berdua, he fills in the rationality, I fills in with the emotionality gitu. Jadi kayak kita mau memperkaya skena ini dengan mungkin cewek-cewek yang juga tadi cognitively more rational dan juga cowok-cowok yang mungkin lebih emotional juga gitu. Sehingga kayak different people, different story, it works for them and it's okay gitu. Jadi kayak itu sih maksudnya kayak the point, apapun yang kita ajarin itu pick and choose emang mana yang works for you gitu. Bener. It doesn't mean that apa yang kita bilang harus lo lakuin, enggak. Tapi kalau if you were inspired and you think it's suitable for you, boleh di copy paste nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak pun, ya you have to design it yourself. Nah pertanyaannya, orang aware dan tahu nggak bahwa mereka punya option itu dan bisa nggak mereka juga nge-building that blocks gitu. Passionate sekali. With love. Ada tanggapan dari sisi sana? Nggak, benar-benar. Jadi makanya kayak benar ngasih advice ya, terutama soal cinta ini, makanya gue lebih takut ngomongin cinta daripada ngomongin politik loh gitu. Karena apa? Karena when you talk about love, ini complicated banget. Dan gue tahu orang yang ngedengerin itu posisinya macem-macem banget dan punya tendensi yang beda-beda gitu. Gue suka banget yang lu bilang yang dimana kalau lu tendensinya terlalu kognitif, sebenarnya advice yang perlu lu denger itu adalah yang soal lebih chemistry, how to be emotional, how kayak misalnya kadang tuh ada aspek-aspek dari cinta yang lu nggak bisa figure out semua dengan mikir loh. Ada yang harus lu rasain dengan komitmen gitu. Nah itu yang perlu mereka denger gitu. Tapi kalau untuk yang terlalu heavy di emotion, chemistry, atau misalnya yang kayak aduh kak gak kuat kak sudah naksir banget gitu ya. Abis itu ancur-ancuran, aduh kenapa ya hidup percintaan gue gini banget gitu kan. Nah itu mungkin mereka harus memang lebih dengernya yang bisa loh sebelum lu siram bensin ke chemistry tadi, lu pastiin dulu ininya udah align belum gitu. Jadi emang sangat-sangat intricate sih menurut gue kalau soal relationship dan percintaan ini. Dan makanya gue kemarin jujur pas lagi baca buku Makanya Mikir, itu gue baca itu cuma 5 jam gitu. Terus gue kayak flowing banget, kenapa? Karena maksudnya kayak there are terms yang emang related dengan apa yang kita diskusin testimoni sebagai pembaca Makanya Mikir gitu. Dan yang menarik adalah gini, kayak I still remember ada bagian letters from Chania gitu kan. Dia bilang bahwa you know what, all the tools yang kalian udah kasih di situ itu bukan cuma bisa dipakai dalam kayak decision making kayak mau kuliah, kerja apa segala macam, but even in relationship juga. Nah, especially in relationship. Nah, di momen itu gue kayak satu frekuensi nih gitu. Benar. Karena kita juga agree bahwa kalau lu mikirin cuma relationship is just emotional, ya nggak bisa gitu loh. Namanya relationship butuh diseimbangkan dengan rationality juga. Benar, dan bahkan I would argue rasionalitas dan rasionalitas, kemampuan berpikir, akal sehat dan logika lu tuh paling dites
di situasi yang berhubungan dengan rasa cinta-cintaan dan relationship. Agree. Karena itu ada kayak semua masalah, semua isu yang lu harus navigasi di ranah hubungan, relationship, apalagi yang relationship makin deket, makin intens ya. Itu tuh yang paling kompleks, yang paling butuh banyak mikir, yang paling butuh banyak pertimbangan dan decision yang paling vital gitu di kehidupan. Jadi orang tuh yang merasa gue logis banget kok orangnya, atau gue pemikir banget nih misalnya gitu, yaitu ditesnya dengan gimana dia ambil keputusan soal ranah ini, bagaimana dia manage dan navigasi hubungan, karena itu yang paling complicated. Kalau misalnya di pekerjaan atau apa, kadang tuh kriterianya abis itu apa opsi-opsinya tuh lebih jelas. Tapi kalau relationship tuh kadang kayak wah, itu dimana kemampuan berpikir lu tuh paling dites. Karena blur, tabu, gak banyak ini cerita. That's why kita promote emotional intelligence. Ya, itu penting banget. Kayak kalau misalnya dalam science, kalau misalnya kita mau bikin keputusan yang tepat, itu kan kita harus gather data dulu ya. Dan gather datanya itu lewat eksperimen, lewat observasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya hubungan, tentu observasi penting, tapi perlu juga self-awareness, perlu juga emotional intelligence, perlu empati. Itu gimana ya kita bisa dapetin data-data akurat soal diri kita, soal orang lain, yang kemudian itu akan jadi peta realitas kita untuk bikin keputusan gitu. Dan itu ada ya di Makanya Mikir gitu kan. Dan kemampuan itu tuh banyak banget di underestimate menurut gue. Padahal itu skill yang harus diasah. Nggak ada orang yang terlahir udah jago self introspection atau self reflection. Nggak ada orang yang terlahir udah punya empati yang bagus, yang bisa memahami orang lain sebagus itu. Mungkin ada tendensi ya, tapi tetap harus dilatih sih. Agree. Ya aku pun juga sebagai orang yang emotional dan maksudnya lagi promoting emotional intelligence, aku realize what makes me empatinya cukup terbangun itu ya kayak kalau tadi kan Abigail kan di rumahnya memang lebih kayak environmentnya tuh setting you to have more kognitif gitu kan, lebih mikir dan segala macam. Kalau in my family itu tuh lebih relationship based banget gitu, yang kayak memang it really design me to you have to know your position in terms kayak gimana gue even with my dad and with my mom tuh gue harus act differently gitu. Di situ kan kayak berarti gue harus tahu dong bokap gue orangnya kayak gimana, dia sukanya apa, nyokap gue gimana, apa yang bikin dia sebel gitu kan, sehingga kayak how do I navigate this. Jadi kayak pas gue di masa gede ini terus gue nemuin terms emotional intelligence, I was like this is my keyword, this is my field gitu. Kayak oke, karena gue tahu gue nggak jago-jago amat di dalam berasionalitas ataupun berlogika. Gue sering argue sama dia kayak karena otak gue juga nggak nyambung gitu, and I'm still learning gitu. Tapi kalau in terms of emotional kayak gila ya, ternyata tanpa gue sadarin I was shaped by my environment. I would say I'm privileged lah gitu dalam adopting and experimenting that, experiencing bahkan in my own life dari kecil gitu. Dan baru pas gede ini kayak connecting the dots itu kesini toh gitu. And that's why kayak makanya kita bisa membedakan love and relationship, kita bisa membedakan tahapan-tahapan tadi gitu. And yes, you need your cognitive in terms of love. Karena ingat kalau udah nonton atau belum ya, tapi di otak kita kan yang kita ngomongin soal bagian otak rasionalitas sama emosional kan emang berbeda gitu kan. Dan the way it works kan kayak kinda jungkat-jungkit gitu kan. Jadi ya dari situ sih kayak kalau lo memang butuh lo lagi di-hijack sama emotional lo, dan lo harus berasionalitas. But anyway, I talk too much, silahkan Bang. Ini disclaimer, dia selama gue berpodcast ini the most talk aktifnya dia. Sampai kayak artinya kalian nyambung gitu. Kayak akhirnya dia mau ngeluarin semua something yang dia bisa display untuk lo bisa tahu isi pikiran dan hatinya dia. Bener gak? Iya, karena relate. Iya, kayak gitu. I see. Jadi mohon maaf kalau tamu kita ajak ngobrol segitunya gitu kan. Tapi kalau satu objektif yang tadi aku bilang mau ngasih lihat opsi-opsi biar orang juga biar tahu gitu. Aku pengen tahu dirimu waktu itu nyambung sama suami, value-value apa yang nyambung, dan value-value apa yang sebenarnya ini kalau dia deal breaker kamu apa, dan kalau misalnya di dia ada kan berarti kan kamu nggak mau nerusin tuh.
Terus iya sampai akhirnya kamu mutusin nikah tuh reasonnya apa? Biar mungkin cewek-cewek yang lain juga bisa dapat perspektif. Sebenarnya yang paling fundamental untuk gua itu gua tahu bahwa tunggu, ini gimana cara wordingnya bentar. Jadi salah satu value yang gua sangat-sangat menurut gue ini harus ada itu mungkin bisa dibilang growth mindset ya. Oke. Growth mindset yang dimana artinya dia punya ini salah satu growth mindset dimana dia selalu punya keinginan untuk jadi lebih baik. Karena gue nggak bisa sama orang yang nggak punya keinginan itu, dan gue nggak bisa tumbuhin keinginan itu di orang lain. Keinginan untuk mau menjadi lebih baik itu harus dari orang itu sendiri, nggak bisa gue yang tumbuhin gitu. Jadi ini harus ada, karena gue tahu gue bakal berantem dan bakal nggak suka, akhirnya akan resign orang itu ketika gue tumbuh dia nggak. Dan kebalikannya juga mungkin dia akan resign gue gitu. Jadi pertama itu. Yang kedua itu adalah gue nggak tahu ini namanya apa, tapi segala sesuatu yang dia percayain atau yang dia mindsetnya, cara pandangnya, outlooknya, kepercayaannya, itu dia bisa kasih argumen dan buktinya kenapa. Bukan karena oh ya dari sananya emang kayak gitu gitu. Oh ya emang selalu kayak gitu, ya emang begitu dong. Nah gue nggak bisa tuh sama orang yang kayak gitu. Gue perlu everything. Nggak bisa ada satu nih yang begini, yang lainnya nggak bisa. Harus semuanya itu dia bisa kasih argumennya kenapa. Dan kalau misalnya dia dengar argumen atau bukti yang men-challenge itu dan sebenarnya masuk akal, dia pertama punya kapasitas untuk untuk menilai counter argument itu make sense atau enggak, dan yang kedua dia punya willingness untuk berubah. Gitu. Jadi gue nggak bisa sama orang yang oh ya gue emang begini, lu terima gue aja, nggak bisa. Gitu. Gue harus lihat di hal-hal fundamental dia pun itu tuh dia terbuka nggak untuk berubah. Ya iya dong, soalnya dunia ini kan terus berubah, berkembang. New knowledge are being discovered every day. Kita juga kan sebagai manusia ya ada banyak banget pengetahuan di dunia yang kita belum tahu. Gimana kalau one day kita nemuin sesuatu yang baru, masa kita masih megang, gue nggak mau berubah? Itu nggak bisa banget gue. Nah jadi dua itu sih, dan dua itu gue ngelihat ada di Jeffrey. Soalnya gue pun kayak begitu, makanya segala sesuatu tuh bisa dinegotiate dan bisa diobrolin. Dan dia pun gak harus gue, ayo dong kamu begini, ayo. Dia udah tumbuh sendiri, dia explore sendiri, dia belajar pengetahuan baru sendiri, dia ambil skill baru sendiri gitu. Dan bahkan gue sama dia kejar-kejaran gitu, siapa yang ya develop diri kita gitu kan. Jadi dua itu yang paling fundamental untuk gue, dan itu bisa kelihatan cara gue ngetesnya waktu itu. Gue ajak dia ngobrol tentang macem-macem hal, dia bisa kasih gue perspektif yang menurut gue kayak oh wow, gue nggak pernah mikir itu. Dan ketika dia bisa adaptasi gitu ya, walaupun mungkin ini topiknya dia nggak terlalu familiar, dia bisa adaptasi. Nah itu kan oke, ini nyambung, oke ini orangnya terbuka sama informasi baru, oke ini orangnya punya kapabilitas untuk menilai informasi baru itu kayak gimana. Jadi bisa nih diajak tektokannya gitu. Terus gue rekomendasiin dia buku. Oke. Sering dong orang kayak kalau lagi PDKT, rekomendasi gue buku dong, terus ya udah nih, tapi nggak pernah dibaca kan. Yes. Nah dia dibaca, dan ternyata gue lihat emang orangnya demen baca. Jadi oke, ini berarti kan keinginan untuk grow and develop dirinya tuh udah emang ada gitu dari sana. Jadi itu sih, itu. Nah, dengan ada hal itu, walaupun mungkin ada value-value atau cara pandang yang belum 100% klop, itu gak masalah. Kenapa? Karena bisa dinegosiasiin. Iya kan? Dan jadinya gue gak takut untuk nyoba sama dia, karena gue tahu kalaupun kita ada konflik, kalaupun kita ada sesuatu yang kita gak setuju, resolusinya memungkinkan dengan kita obrolin, dengan kita lihat perspektif mana yang paling make sense. Dan kalau misalnya perspektif ini soal selera yang dimana dua-duanya make sense, kita bisa ketemu di jalan tengah gitu. Jadi kalau bisa disimpulin yang paling penting yang itu sih gitu. Oke. Berarti kan kalau aku simpulin dikit, kemampuan untuk grow dan adaptif.
open to change dan mau grow gitu. Mungkin enggak it's not about the change. Sure, openness ada. Cuman cara dia mengadopsi kepercayaan dan pandangan ya. Kan ada orang yang caranya itu ya dia percaya whatever yang parentsnya percaya, atau misalnya cara dia percaya itu apa yang dia lihat dari TikTok gitu kan. Nah ini cara dia mengintegrasi kepercayaan dan cara pandang itu tuh cocok gitu sama gua. If that makes sense. Memproses informasi, nggak self direction aja. Dia tahu apa yang independent thinker ada ya gitu. Ya dia tahu jati dirinya lah, yang bagaikan kain perca yang dia jahit sendiri lah. Gitu. Oke, sama satu lagi orang yang nggak insecure. Menurut gua orang paling bahaya di dunia itu orang yang insecure. Iya. Itu orang paling toxic, paling bahaya, paling bikin menderita itu orang yang insecure. Jadi gue nggak bisa, bahkan temen pun gue nggak bisa semua orang yang insecure sih. Oke. Terus dari segala kualitas itu dan value-value yang connect, akhirnya lo putuskan, oke, gue mau lanjut menikah. Give it a shot. Oh, untuk pacaran dulu berarti? Iya. Oke. Itu prerequisite pacaran itu. Mantap. Oke. Terus lu. Gila kalau nikah nggak bisa cuman segitu. Oke. Nah itu kan observasi. Harus diuji dong. Diujinya harus over a period of time. Ya udah sama pacaran gue uji itu asumsi itu masih true nggak di circumstances yang beda gitu kan. Bener nggak dia tetap mau belajar ketika situasi lagi nggak baik-baik aja. Bener nggak dia tetap mau belajar setelah lulus kuliah dan mulai kerja. Bener nggak dia tetap cara integrasi kepercayaan, cara mengevaluasi informasi itu tuh masih konsisten kayak gitu ketika kita berantemnya ekstrim. Nah itu gue harus evaluasi di berbagai tempat gitu kan. Ya gue harus tahu ini cocok apa enggak. On the one hand ada itu ketika pacaran. Yang kedua juga kita diskusiin forward looking gitu kayak where do you, lu nanti envision pengen tinggal di negara mana misalnya. Lu envision pengen punya anak apa enggak, lu envision kalau misalnya kita berumah tangga nanti pembagian domestic chores ini gimana gitu, nanti kita ngatur uangnya kayak gimana gitu. Itu diskusi bisa nggak kita ketemu cocok nggak apa segala. Dan selama pacaran pun gue observasi gitu, apa nih trigger dia, ada kan kayak kita pasti kalau sama orang tahu misalnya gue udah mulai ngomongin ini kesel ya. Atau misalnya ketika gue udah ngomong dengan nada yang kayak begini, tiba-tiba secara irrationally mad gitu. Atau misalnya dia ke-trigger apa. Nah itu tuh harus dipetain, kita bisa navigasi itu enggak gitu. Karena sometimes hal-hal kayak gitu gak bisa berubah loh. Karena mungkin trauma masa kecil, karena mungkin ada hal-hal lah gitu kan. Dan abis itu kita obrolin apa sama dia, apakah dia ada habit-habit yang men-trigger gue gitu. Gue tahu nih gue orangnya kalau soal ini nggak bisa, udah pasti langsung siret gitu, atau udah pasti gue langsung langsung diem gitu. Nah itu tuh harus negosiasi cara kita kelarin konflik gitu. Kita tipe komunikasinya cocok nggak? Apakah ada orang kan misalnya gue kalau konflik gue harus diem. Tapi ada orang yang mungkin karena trauma masa kecil ketika didiemin dia makin gila karena ngerasa dicuekin. Nah itu kan nggak cocok. Nah ketika nggak cocok bisa dinegosiasiin nggak, bisa diubah nggak. Nah, itu jadi banyak banget fine tuning here and there ya, melewati berbagai fase kehidupan. Dan abis itu at some point jujur ada masa-masa ketika gue tuh sempet berantemnya lumayan intens gitu ya, karena beberapa aspek lah lumayan intens. Nah ketika tapi masa sulit itu udah lewat, tiba-tiba kita ada kayak kayaknya udah ketemu nih rhythmnya ya, kita udah gak pernah berantem. Terus gue kayak paham banget dia, gue udah ngerti banget. Terus ketika dia misalnya lagi ada masalah, gue bisa pinpoint titik masalahnya ini, dan gue tahu gimana cara cheer up dia juga sama ke gue. Jadi tiba-tiba ketemu rhythm. Nah di situ baru gue ngerasa nyaman untuk bicarain pernikahan. Dia pun orangnya sama gue, dia tuh sangat hati-hati soal nikah, karena untuk kita nikah tuh permanen gitu. Gue nggak mau yang ya gampang tuh cerai aja, enggak men. Untuk cerai pun walaupun mungkin kita kesampingkan dulu belief ya, sangat costly, sangat mahal, sangat repot, gue nggak mau gitu. Jadi ketika nikah ya udah harus sekali jadi gitu. Dan jadi gue harus pastiin ini rhythmnya udah ketemu dulu. Dan at some point emang itu about feeling ya.
there's only so much lu bisa mikir, tapi at some point lu ada ngerasa aman. Itu kan, ngerasa aman, ngerasa sayang, dan lu mau milih untuk yaudah gue komit mau selamanya nih sama nih orang gitu. Nah untuk gue tuh perjalanannya kayak gitulah. See the pattern, intense dulu, critical moment, baru yakin. Iya makanya sekarang pas nikah gue udah hampir gak pernah berantem, kayak gampang banget, it's so easy. Ya gue gak mau lah berantem intensnya pas udah nikah, jangan pas pacaran. Karena kalau pas pacaran, kalau mau pisah belum se-costly pas nikah. Yes, gitu. agree. Nice. Artinya kan gini, kalau kita lihat patternnya ya, ini kalau aku analogiin, besi sama besi mau disatuin, itu mesti dibakar dulu tuh. Yeah. Ya kayak dilas, itu dari konflik tuh, biar dia lumer. Itu masa-masa lu sebenarnya lagi di bonding, lagi dilas sebenarnya. Gitu kalau kita pakai analogi itu ya. Karena jadi kalau aku ngelihat, kalau lu kan banyak yang nanya juga kayak gimana sih biar aku bonding sama pasanganku gitu. Lu harus melewati masa sulit bareng yang memang lu tempuh secara sadar, bener. Bukan karena life makes you begini, enggak. Ya atau lu bikin masalah sendiri. Kayak gitu. Yang memang kalau zamannya, aku nggak tahu SMP SMA kamu pengalamannya kayak gimana, tapi kalau zaman aku dulu misalnya kayak kita lagi di pelonco dulu kan di ospek gitu kan, sama kakak kelas, terus kita anggapannya susah bareng ya. Setelah kita atau lagi traveling, misalnya cowok-cowok nih lagi traveling, terus ada ban yang bocor, terus kita jadi susah nyari susah bareng, akhirnya bonding di situ, kayak gitu. Nah itu chemistry sebenarnya, itu chemistry pembentukan chemistry sebenarnya. Jadi kalau tadi kamu yang dengar ceritanya Abigail tadi, itu tuh pas dia bilang kayak gue ada berantem satu masa, nah itu tuh lagi chemistry building tuh, abis itu abis itu jadi intensitasnya jadi kuantitinya juga jadi berkurang kan, karena udah banyak yang dipelajarin sebelum nikah. Bener, banyak yang udah dipelajari, dan nggak cuman itu, tapi secara intentional kita diskusin ya kayak, oke tadi kenapa ya sampai intens banget kita berantem ya gitu. Dari sisi gue karena begini-gini triggernya di sini, dari sisi dia gini-gini triggernya di sini. Oke, next time berarti di bagian trigger ini bisa di adjust nggak, supaya next time bisa better. Dan kita negosiasi solusi terhadap konflik itu harus terjadi ketika damai kan. Yes. Nggak bisa pas lagi berantem kita gimana dong ini, nggak bisa itu lu lagi panas gitu. Nah jadinya kita pun secara intentional kayak gue bilang ke dia, kalau gue lagi panas-panas ya, atau misal lagi nangis-nangis gitu, cara untuk nenangin gue tuh gini gitu. Lu kasih tahu ya, lo kasih tahu ya cara ngeregulasinya ya. Of course ya, nggak bisa dong gue minta dia nebak kan. Ya nggak bisa gitu. Dia pun sama gitu. Gue nih kalau lagi marah nggak bisa nih begini gini, harusnya gini. Udah, nah itu didiskusin pas lagi santai. Jadi next time terjadi kita berdua udah punya blueprintnya, dan ternyata emang jadi lebih paham dan dites out, oh bener lebih oke gitu. Nah itu kayak harus, kita pun sangat intentional soal hal itu gitu. Tuh klip itu tadi jadi cara ngambek yang benar. Jadi lo persiapkan dulu plannya. Jadi kalau lo misalnya mau lagi panas dan lo mau di-treat sesuai apa yang lo mau, lo siapin dulu pas lagi dingin. Jadi pas lagi something ada happen, jadi kayak udah tahu. Bener. Tapi kadang ya gue gak tahu ya, gue kurang setuju sama ngambek sih. Menurut gue ngambek itu adalah tool yang kurang efektif untuk mendapatkan sesuatu yang lu mauin. Saya kadang kan kita ngambek untuk mendapatkan sesuatu kan, untuk supaya diperhatiin, tapi menurut gue itu tool yang kurang tepat sih, yang malah kita mendisinsentifkan apa yang kita mau gitu, even though it feels right. Jadi ya gue gak rekomen sering ngambek sih. Soalnya kadang kalau kita lagi bad mood ngambek tuh gak ada yang orang lain bisa lakuin untuk bikin kita ngerasa better. That's what I realize also. Jadi yang gue kasih tau cowok gue tuh si Jeff, kalau gue lagi bad mood atau lagi yang udah in the zone yang udah lagi senggol bacok ya nih. Gitulah, tinggalin. Kayak leave me, gue mau menyendiri gitu. Mau meregulasi diri lo dulu sendiri. Iya, gue mau menyendiri, gue akan misahin diri. Dan itu bukan kode gue kayak kejar gue dong gitu, enggak gitu. Lu jangan kejar gue, biarin gue sendiri. Cuman waktu yang bisa cool down gue gitu. Dan itu gue udah test out lah. Gak ada yang orang lain bisa lakuin untuk bikin gue feel better. Dan kadang emang ada yang kayak gitu, dan itu gak apa-apa. Dan kalau lu belum tahu, itu juga harus dites. Awalnya kayak
kok gue kalau makin ditempelin gue makin beringas ya gitu. Kayaknya nggak gini deh gitu ya. Dan tugas untuk figure it out bukan tugas orang lain tapi tugas Diri kita. sendiri. Gak bisa kita suruh, ya kamu dong yang pikirin, gak bisa. Itu sangat-sangat mustahil ya. Nice. Kayaknya udah tadi gue mau ada follow up question tentang kayak gimana lo resolusi konflik, tapi gue rasa itu udah masuk di si konflik resolution gitu. Nah mungkin perlu gak ya gue nanyain ini perihal kegagalan dalam percintaan yang paling signifikan buat lo yang lo akhirnya dapat wisdom. Either itu sama Jeffrey kan namanya, sorry. Ya, itu sama Jeffrey atau anyone else yang anggapannya wisdom dari kesalahan. Kadang-kadang kan orang bisa dapat wisdom dari keberhasilan, tapi ada juga yang dari kesalahan kan. Ada sih, tapi bukan sama Jeffrey. Jadi gue ada, I'm gonna keep this as general as possible biar. Tapi bukan nama Jeffrey. Gue ada sebuah relationship yang lumayan on off dulu. Tapi alasannya kenapa gue tetap mau stay itu karena ilusi kayak bisa berubah nih orang gitu. Kayak bisa berubah, ada potensi berubah gitu. Jadi gue ngelihat ya gitu ya, kayak bisa berubah someday nih kalau asal kita udah ketemu yang tepat aja lah atau apa gitu. Dan kadang emang kalau waktu udah in a relationship dan kita udah terbiasa sama tuh orang, narik diri tuh susah banget loh. Dan itu irrational, gue harus akuin gitu. Yang gue pun juga sempet ada terperangkap di sana gitu. Yang sebenarnya kalau dipikirin secara pelan-pelan dan mateng gak masuk akal gitu kan. Nah tapi at one point gue udah kayak ada satu deal breaker gitulah yang gue akhirnya nih orang gak akan berubah. Karena udah diulang-ulang dulu. Jadi ya gue udah kita udahan lah gitu. Nah di situ tuh berat banget untuk gue karena kayak dia tuh kayak dulu kan kayak comfort. Gue ada comfortnya gitu loh, cause I know gue masih bisa go back ke dia nih walaupun kita on off. Sense of familiarity. Sense of familiarity gitu. Tapi akhirnya gue bener-bener ituin. Dan itu bisa dibilang failure ya karena gue udah invest banyak ke situ. Investasi bodong. Wisdomnya apa dari situ? Nah wisdomnya itu adalah kadang keputusan yang tepat itu feels wrong. Gitu. Tapi selama lu tahu objektif lu apa, selama lu tahu hidup yang gue mau tuh sebenarnya ini, dan lu lihat ini sebenarnya tepatnya begini gitu, tapi rasanya kok hati bilang beda ya, it feels so wrong. Ya kadang keputusan yang tepat tuh rasanya begitu gitu. Karena setelah gue itu ya of course heartbreak, ancur-ancuran, sangat galau bla bla gitu. Tapi abis itu kehidupan gue jadi way better gitu. Jadi ya apa ya, feelings can be deceiving. Kata-kata hari ini Mbak Abigail gitu. Apa tadi? Good decision feels wrong apa? Keputusan yang tepat tuh kadang rasanya salah gitu. The right decision sometimes feels wrong ya. Oke. Terus satu lagi deh. Tadi nyambungnya tadi agak patah tuh. Sorry gue agak off tadi mungkin karena kita seru banget. Terus reason lu nikah tuh apa? Karena reason orang nikah kan beda-beda tuh. Ada yang kayak supaya gue diurusin gitu kan. Ada yang supaya menyatukan bisnis keluarga. Dulu even kayak gitu kan, raja sama raja nikah. Lu sendiri reasonnya apa? Biar mungkin yang sefrekuensi juga kayak rupanya reason gue menikah walaupun gak populer si Abigail begitu. Yaudah deh gue alhamdulillah, let's say I don't know. Ya soalnya yang kayak gue bilang tadi, gue udah ngerasa gak ada orang lain yang lebih cocok sama gue dibanding dia, dan gue udah milih untuk mau sama dia selamanya. Ya udah why not nikah dong. That only make sense. Oh oke. Yes, jadi komitmen itu menjadi sebuah buah dari compatibility. Ya of course, gue gak mau committed ke orang yang gue gak compatible lah. Ya, jadi komitmen itu akan muncul sendiri di saat lo kayak mencari compatibility dari segi value, conflict resolution, pandangan gitu-gitu. Terus kayaknya oke, ini emang. Jadi lo berkomitmen juga gak berat hati lo karena lo udah yakin gitu kan. Iya. Ada tanggapan? Ini jadi pendiam. Seru banget. Gue tahu lo nahan-nahan. Tadi ya. Kalau nggak bakal panjang, jadi gue kayak I wanna keep this
Iya. That's why I wanna keep this ini gitu. Udah sih. Paling kalau kamu bisa kasih satu thinking tool buat generasi muda biar nggak terseret di hubungan yang toxic, tools apa yang kamu berikan? Gue gak tahu ini count as tools atau enggak, cuman mungkin pemikiran kali ya. Tapi gue percaya soulmate itu dibentuk ya, bukan ditemuin. Jadi orang yang tepat, kalau lu perlakuinnya jelek, bisa jadi orang yang salah. Tapi orang yang mungkin tadi kayaknya nggak pas-pas banget deh gitu. Tapi kalau lu perlakuin dengan baik dan jelas, lu bisa komunikasiin value lu dengan tepat, lu tahu apa yang lu mauin, itu seiring berjalannya waktu nggak nutup kemungkinan bisa jadi orang yang cocok gitu. I think one of the most damaging lies a lot of people believe itu soulmate tuh ditemuin. Jadi ketika partner yang nggak perfect dikit, ketika partner yang dia rasa kayak kok gini atau apa, dia nggak soulmate gue gitu. Mungkin ada orang di luar sana yang lebih perfect untuk gue. Selalu ada kayak mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang lebih baik. Padahal kan kalau soal hubungan relationship bukan soal yang terbaik, tapi yang paling cocok sama kita. Dan kecocokan itu harus dibangun. Kita pun mencocokkan diri satu sama lain supaya akhirnya ketemu di tengah gitu. Nggak ada tuh orang satu nggak mau berubah, yang satu nyocokin diri, itu nggak gitu. Jadi yang itu sih. Sama yang kedua, ini terakhir, kita harus bisa bedain antara cinta sama pemuasan diri. Karena yang gue perhatiin kebanyakan orang yang mereka bilang itu cinta, itu sebenarnya mereka pengen muasin diri aja. Dan itu beda. Ya. Alright, kalau gitu. Kita sampai di ujung podcast ini, namun sebelum gue tutup, gue mau ngasih gue bisa gak sih booking 3 makanya mikir untuk jadi giveaway? Bisa ya? Bisa. Aku booking 3. Aku punya 3 buku makanya mikir untuk jadi giveaway di podcast ini. Caranya gampang, tulis komentar apa yang kamu pelajari dari podcast ini, minimal 3 poin. Kamu tulis pembelajaran kamu dari podcast ini, tulis di kolom komentar. Yang terbaik kita akan kasih buku makanya mikir gitu ya. Yes. Cara penilaiannya gimana? Suka-suka kita. Silakan ditutup. Okay. So I'm overwhelmingly excited sampai udah nggak bisa mikir. Tapi gue benar-benar overwhelmingly excited with this conversation. I can feel ya. Ya karena maksudnya kayak bisa nemuin temen yang diajak berpikir rasional in terms of relationship. Bukan cuma masalah cinta-cintaan, bucin-bucinan doang, akhirnya falling in love and then kayak udah heartbreak dan segala macam. Yes, it was needed. Tapi intinya both emotional and also the rational thinking itu diperluin dalam relationship. Even kalau lo mau ngebangun love yang emang intentional dan juga meaningful buat seumur hidup lo. Kalau itu emang yang lo mau. So we come to the end of the session. Thank you so much once again Abigail udah sharing, dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar buat dapetin buku Makanya Mikir. Aku Anes dan aku Yaser. Dari Sapio Pato kita pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.